wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang ahkamul janaiz atau ahkamul janazah ya. Ahkamul janazah. Ahkamul janaiz itu hukum-hukum yang terkait dengan janaiz. Janaiz ini adalah jamak dari al-janazah. Dan al-janazah ya bisa ada yang dibaca pakai fathah, ada pakai kasrah, al-janazah atau al-jinazah. Maka para ulama khilaf, kalau dibaca kasrah apa artinya, kalau dibaca fathah apa artinya. Di antaranya dia mengatakan kalau dibaca al-janazah maksudnya adalah mayatnya. Adalah mayatnya. Adapun kalau dibaca al-jinazah kasrah jenazah, ada yang mengatakan maknanya adalah naasnya, yaitu kerandanya ya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Ada yang mengatakan sebaliknya. Nah, pembahasan kita tentang ahkamul janaiz ya, ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang muqaddimah ya. Sebagian dalam buku apa namanya Al-Fiqh Al-Manhaji, yaitu tadzakurul maut, mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa namanya adab terhadap adab al-muhtadir. Adab al-muhtadir. Al-muhtadir itu adalah kondisi seorang akan meninggal dunia. Al-muhtadir disebut halul ihtidar, yaitu dia akan meninggal dunia ya. Kondisi menjelang wafat. Menjelang wafat ya. Maka adab ini terbagi menjadi dua. Adab orang yang muhtadir, kemudian adab orang terhadap atau adab terhadap adab orang lain terhadap al-muhtadir. Kemudian setelah itu bahasan yang ketiga adalah adab terhadap mayat. Yang telah wafat. Kemudian yang keempat adalah tajhizul janaiz. Jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Ini akan kita bahas 4 perkara. Yang pertama adalah terkait dengan ada 4 perkara. Yang pertama adalah ghuslul mayyit, memandikan mayat. Kemudian takfinul mayit yang pertama. Yang kedua mengkafankan mayat. Yang ketiga adalah as-salat
alaihi, salat mayat, salat jenazah, dan yang keempat adalah dafnul mayyit, menguburkan jenazah. Kita akan bahas tentang muqaddimah ya. Muqaddimah ini penting bagi kita semua tentang tadzakurul maut ya. Sebagaimana ini adalah perkara sunnah yang kita malas melakukannya, karena kalau kita melakukan sunnah ini menghilangkan kesenangan. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Hadimil ladzat. Perbanyak untuk mengingat penghancur kelezatan. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Yaitu kematian. Karena kalau kita tidak menyengaja untuk mengingat kematian, kita akan lalai, kita lupa untuk persiapan untuk. Artinya kalau sudah meninggal dunia sudah selesai. Kalau mati kelezatan hilang. Hadim artinya pemutus. Pemutus kelezatan. Hazim artinya yang mendominasi. Yang mendominasi. Karena kalau orang sudah mengingat kematian, maka kelezatannya terdominasi dengan takut dengan akhirat. Dan ini sunnah. Dan takut dengan akhirat, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan yaumul hisab, itu sebab masuk surga, sebab masuk surga. Oleh karena orang yang lalai, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang kafir yang lalai dari mengingat kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Adapun orang yang diberikan catatan amal dari belakangnya, ya, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak-teriak, celaka aku di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yasla sa'ira, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu waktu di dunia senang-senang aja, di tengah keluarganya senang-senang. Dia lupa. Kayaknya senang-senang, lupa dengan enggak mau mikir kematian. Enggak mau mikir apa? Kematian. Itu penghuni neraka. Sementara dalam ayat yang lain Allah sebutkan tentang penghuni surga. Yang Allah mengatakan wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun dalam surat At-Tur. Maka para penghuni surga saling berhadapan-hadapan dan mereka saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang beriman ini meskipun mereka di tengah istrinya, di tengah anaknya, tapi pikirannya ada orientasi akhirat. Di tengah-tengah keluarganya dia masih ada merasa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya apa? Akhirat. Inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu waktu di dunia, di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah berikan anugerah kepada kami sehingga Allah melindungi kami dari azab neraka jahanam. Di tengah-tengah dia menikmati dunia, tengah istrinya, anak-anaknya, kebahagiaan luar biasa. Kita hidup di tengah anak-anak dan istri, itu pun tidak membuat dia lalai daripada akhirat ya. Kenapa? Karena dia ingat namanya kematian ya. Makanya disebut dalam riwayat yang lain, ma dzukira fi qalilin illa katsarahu wa ma dzukira fi katsirin illa qallalahu. Yang artinya tidaklah kematian disebutkan fi katsirin illa qallalahu, disebutkan dalam kondisi kita lagi punya harta banyak, kecuali akan menjadikan harta tersebut kecil di mata kita. Kalau kita punya harta banyak, mengingat kematian malah waduh ini repot ini. Kita akan panjang hisabnya, sehingga kita tidak menganggap dunia tersebut besar, menjadi kecil di hati kita sehingga mudah bagi kita untuk kita sedekahkan. Wala dzukira fi qalilin illa katsarahu, dan tidaklah kematian disebutkan dalam kondisi harta kita sedikit kecuali kita menganggap itu sudah kebanyakan. Karena sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan ini sunnah mengingat kematian
Ini perkara yang penting, namun kita malas melakukannya. Malas melakukannya karena kalau sudah ingat kematian kayaknya hidup tidak tentram, hidup tidak nyaman. Tetapi harus kita lakukan, karena kalau tidak kita lakukan kita akan lepas kontrol dan terus dalam kenikmatan dan lupa dengan kenikmatan, lupa dengan hari akhirat. Kita ingat kematian agar kelezatan dunia tidak mendominasi kita. Meskipun dalam tengah kelezatan kita ingat orientasi kita adalah akhirat. Dan mengingat kematian ya menjadi lebih terfokus ketika seorang dalam kondisi sakit parah. Ini harus dia lebih penting lagi untuk mengingat kematian ya. Apalagi sudah sampai pada kondisi al-ihtidar. Jadi manusia ada nama al-ihtidar. Al-ihtidar adalah kondisi akan meninggal dunia, itu tanda-tanda sakratul maut datang kepadanya. Adapun kematian maksudnya mufaraqatu ar-ruh al-jasad. Kematian itu ruh keluar dari jasad, namanya kematian. Sebelum itu ada namanya halatul ihtidar, yaitu ruh masih dalam jasad tapi menjelang kematian. Ini ada adab-adab yang harus diperhatikan. Saya akan bacakan dari kitab ya, baik dari kitab Fiqhul Manhaji atau kitab Al-Mu'tamad dalam adab Syafi'i. Baik, kita akan masuk pada adab al-muhtadir ya. Al-muhtadir. Al-ihtidar adalah zuhur dalailil maut alal marid, yaitu tanda-tanda kematian yang muncul pada orang yang sakit. Wa bad'i sakarat ay naz'ir ruh min jasadihi, dan mulailah sakaratul maut dan mulai ruh dicabut dari jasadnya. Itu yang disebut dengan hal kondisi al-ihtidar ya. Apa yang hendaknya dilakukan oleh orang, adab dia yang dalam kondisi akan meninggal dunia? Apa adab hendaknya yang dia lakukan? Di antaranya dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah ini sangat penting kalau dia mau meninggal. Jangan sampai dia suudzon. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ketika dia akan meninggal dunia bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Segala dosa yang dilakukan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu dia penting, sangat penting ketika dia akan meninggal dunia. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Falyadhunna bi abdi ma syaa. Hendaknya sang hamba berprasangka kepadaku terserah yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, jika dia berburuk sangka bagi dia keburukan. Maka ini penting bagi seorang untuk husnudzon, dan ini harus dengan ilmu. Tidak mudah orang husnudzon kepada Allah. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam kondisi sehat, terkadang kita suudzon kepada Allah. Ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Dan kemampuan kita untuk husnudzon kepada Allah itu diiringi dengan ilmu. Kita harus belajar dan diiringi dengan kebiasaan kita sehari-hari. Sulit orang yang tenggelam dalam kemaksiatan untuk husnudzon kepada Allah. Biasanya dia kalau sudah terjerumus dalam kemaksiatan, melampiaskan syahwatnya, maka dia dalam kondisi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang terjadi kondisi kita ketika akan meninggal dunia, apakah dalam kondisi bermaksiat atau tidak, berusaha untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cerita yang menarik yang diriwayatkan, wallahu alam akan benarnya kisah ini, tapi disebutkan bahwasanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal sadis, yang membunuh sahabat, membunuh tabi'in, yang membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan dia membunuh Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas, dan dia bunuh banyak orang. Terkenal sadis Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Disebutkan ketika dia akan meninggal dunia dia berkata, Allah maghfirli fa innahum yadhunnun annaka la taf'al. Dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, karena orang-orang di sana menyangka engkau tidak akan mengampuni aku. Dia husnudzon. Dia bilang apa? Ya Allah ampunilah aku, sungguhnya mereka menyangka engkau tidak bakalan mengampuni apa? Aku. Tapi intinya seorang berusaha husnudzon. Dan husnudzon ini sangat penting, dan Rasul ingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara adab yang dia lakukan adalah dia perbaiki akhlaknya, tahsinul khuluq, dia perbaiki akhlaknya, ya. Jauhkan dirinya dari bertengkar, sudah saatnya. Jangan bertengkar lagi sama istri, lagi mau mati masih apa? Bertengkar sama istri, jangan bertengkar sama anak-anak. Ya. Kemudian jangan sibuk lagi dengan urusan dunia, masih mikir dagang, masih mikir ini. Sudah fokus, kamu sudah mau meninggal, fokus. Kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar dia menutup amal dia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta maaf kepada orang-orang yang dia pernah menzaliminya atau dia merasa kurang dalam menunaikan haknya. Kalau dia punya teman-teman, dia pernah bersengketa dengan teman-temannya, telepon minta maaf. Telepon minta maaf. Pernah ada seorang, saya ketika itu lagi di situ, ada seorang dia berbuat zalim kepada orang lain, ya. Berbuat zalim dan dia salah orang tersebut. Kemudian dulu tetanggaan, kemudian orang tersebut memfitnah yang tidak-tidak. Akhirnya orang tersebut berjalan berpisah beberapa lama, bertahun-tahun, tiba-tiba kabar-kabar orang yang berbuat zalim tadi sakit parah. Menjelang dia meninggal kira-kira 5 menit, mungkin 10 menit, sebentar aja, tiba-tiba dia telepon kepada orang yang dia zalimi. Tiba-tiba dia telepon kepada orang yang zalim, kebetulan di samping saya. Maka dia minta maaf segalanya. Orang yang zalim tadi berkata, "Gimana, saya ampuni atau tidak?" Saya bilang, "Ampuni, maafkan." Subhanallah, dimaafkan, beberapa menit kemudian meninggal dunia. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tidak terjadi meminta maaf tadi, urusannya panjang di akhirat. Urusannya surga dan neraka. Maka kalau kita mau meninggal dunia, jangan kita nanti urusan di akhirat gampang. Enggak ada gampang di akhirat. Kita punya masalah di dunia, segera mumpung masih hidup. Betapa banyak orang terluput akan hal ini. Pertikaian dalam dakwah, pertikaian dalam tuduhan yang tidak-tidak. Subhanallah, saya kasihan melihat sebagian dai yang menuduh dai yang lain tidak-tidak, kemudian salah satu di antara keduanya meninggal terlebih dahulu. Waliyadzubillah, hati-hati. Jadi terjadi ya, sebagian dai kemudian mulutnya kotor, nuduh macam-macam, kemudian dia meninggal. Sementara yang dia tuduh tidak mau memaafkan dia, urusannya panjang di akhirat. Jangan dia gampang urusan. Hukum asal kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya Allah memaafkan. Tapi kalau kita punya dosa sama orang lain, hukum asalnya dia nuntut. Hukum asal ini apa dasar dia untuk maafkan antum? Apa dasarnya? Kalau di akhirat ketemu dia maafkan antum, apa dasarnya? Dia butuh pahala untuk menyelamatkan dirinya. Kalau dia pun sudah selamat, dia butuh pahala untuk naik pangkat derajat di surga. Ngapain dia maafkan ente? Hari kiamat kala seorang ibu menuntut anaknya, anak menuntut ibunya, istri menuntut suaminya, suami menuntut istrinya. Maka kalau kita mau meninggal, jangan lupa untuk minta dimaafkan. Ya, kalau punya istri minta maaf. Kalau masih jomblo ya sudah. Kalau ada cewek yang pernah diganggu minta maaf. Kasih janji palsu. Kalau punya istri minta maaf. Belum tentu kita bisa menunaikan hak istri. Belum tentu kita bisa adil di antara istri-istri kita, ya. Belum tentu kita bisa adil di antara anak-anak kita, ya. Belum tentu kita bisa berbakti kepada orang tua dengan sebakti-baktinya. Di dua orang, yang pertama yang pernah kita zalimi, yang kedua yang belum tentu kita menunaikan haknya dengan sempurna. Sebelum kita meninggal minta maaf. Mungkin tetangga pernah ribut sama tetangga 5 tahun yang lalu. Kita ingin meninggal dunia tidak punya masalah sama orang, meskipun itu agak sulit, ya. Tetapi usahakan menjelang meninggal, dan biasanya orang biasanya terketuk hatinya ketika yang menelpon dia sudah mau meninggal dunia. Sementara ada sebagian dai, subhanallah, dia pernah bermasalah, saya tahu dainya dan saya tahu yang dia masalahi. Sebelum meninggal dia datang minta maaf kepada teman saya tersebut, kemudian meninggal. Subhanallah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, urusannya apa? Urusannya panjang. Urusannya panjang, ya. Jadi baguskan akhlak, minta maaf kepada orang-orang yang pernah bermasalah dengan kita, istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada teman-teman, ya, minta keridhaan mereka. Setelah itu isi waktu dengan berzikir, baca Quran, apalagi sudah tanda-tanda akan meninggal dunia, kemudian semakin parah kondisi kesehatan, ya. Kemudian salat, jangan lupa, jangan tinggalkan salat. Sebagian orang ketika sakit malah tidak salat. Jangan tinggalkan salat. Kalau kamu tidak bisa, kalau kita tidak bisa berwudu, tayamum. Kalau enggak bisa tayamum, salat apapun kondisi. Apapun kondisi, ya. Fattaqullaha mastata'tum.
bertakwalah semampumu. Dan sudah pernah kita bahas dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya kalau tidak ada air dan seorang tidak bisa tayamum, misalnya tergeletak, tidak ada yang bisa mentayamumkan dia, salat meskipun hanya dengan menggerakkan mata. Kalau matanya tidak bisa bergerak, dengan otaknya dia salat. Selama dia masih bisa berfikir, dia salat. Di saat itu dia butuh dekat dengan Rabbul Alamin. Sebentar lagi dia bertemu dengan Allah, sebentar lagi dia menerima rapot perbuatan dia selama ini, dan kondisi dia terakhir, dia menentukan bagaimana nasibnya di alam barzakh, ya. Ini antara adab orang yang akan meninggal dunia, ya. Adab orang al-ihtidhar, al-muhtadar, yang akan meninggal dunia. Nah, adab orang yang hadir di situ bagaimana? Jadi tadi adab dia. Sekarang adab orang yang hadir di situ, di antaranya menurut mazhab Syafi'i dilakukan al-idja. Al-idja itu menghadapkan orang yang akan meninggal dunia ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Menurut mazhab Syafi'i, yang paling utama adalah dia meletakkan orang yang akan meninggal tersebut di lambung kanan sehingga wajahnya menghadap kiblat. Kalau dia tidak mampu karena sakit lambung kanannya, diletakkan lambung kiri sehingga tetap dia menghadap apa? Kiblat. Kalau dia tidak bisa lambung kanan, lambung kiri, maka kakinya ke arah kiblat, telapak kakinya ke arah kiblat, kemudian kepalanya diletakkan bantal agar dia menghadap ke kiblat. Kalau bisa dilakukan, ini yang terbaik. Ini ada khilaf tapi masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Mazhab Maliki mengatakan tidak disunnahkan. Imam Malik ketika ditanya dia bilang tidak, ini bukan amal masyarakat kota Madinah, enggak ada. Ya. Sebagian ulama mengatakan iya, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblat, yaitu al-Ka'bah qiblatul muslimin ahya'an wa amwatan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin hidup maupun apa? Maupun mati. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya masih terlalu global, ya. Pertama, sehingga kalau mengatakan sunnah agak sulit, ya. Yang kedua, Nabi SAW sendiri tidak melakukannya. Nabi SAW ketika meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mata baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah SAW wafat di pangkuanku, di antara leher daguku dan di antara dadaku. Itu Rasulullah SAW kepalanya kira-kira di sini, ya. Dan tidak disebutkan menghadap kiblat atau tidak. Rasulullah SAW tidak minta untuk dihadapkan ke arah kiblat, ya. Demikian juga tidak diriwayatkan dari para sahabat ketika mereka mau meninggal minta dihadapkan ke arah kiblat. Sehingga dalil untuk mengatakan mustahab agak sulit. Kemudian yang berikutnya, orang kalau sudah mau meninggal sulit, kita mau rubah-rubah gerak kanan, gerak kiri, sulit kan? Apalagi sudah di ICU kita mau kanan kiri, kita cari posisi yang nyaman bagi dia. Karena meletakkan badan di lambung kanan tidak mudah. Berat bagi seorang yang dalam kondisi apa? Sakit. Demikian juga meletakkan lambung kiri juga agak sulit. Tapi intinya ini pendapat sebagian ulama dan pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ada khilaf. Artinya kalau ada mayat atau orang yang akan meninggal dunia ingin dihadapkan ke kiblat tidak ada masalah. Ya, tapi untuk mengatakan ini sunnah, saya tidak menemukan dalil yang tegas. Tapi inilah mazhab Syafi'i, sehingga kalau di masyarakat mengatakan hadapkan ke kiblat, ya biarin aja. Memang itu ada khilaf dalam masalah ini. Dan bagus seorang menghadap apa? Kiblat. Cuma kalau kita bilang bagus, iya, tapi kita tidak bisa mengatakan adalah disunnahkan, karena disunnahkan butuh dalil yang spesifik. Dan saya tidak menemukan dalil yang spesifik dalam masalah ini sehingga khilaf di kalangan para ulama. Ya, wallahu taala a'lam. Tapi kalau sang mayat mengatakan saya ingin menghadap kiblat, silakan dia menghadap kiblat. Saya ingin meninggal dalam kondisi menghadap apa? Kiblat, menghadap Ka'bah, silakan. Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib seorang tabi'in, ketika dia mau meninggal kemudian diarahkan wajahnya ke arah kiblat, dia enggak mau. Dia bilang enggak, saya enggak perlu itu. Kembalikan posisi saya semula. Seakan-akan dia tidak ingin dianggap sebagai apa? Sunnah. Ya, sehingga dia termasuk ulama yang tidak mau kalau dia mau meninggal biasa saja. Dia tidak menganggap sunnah harus menghadap apa? Kiblat. Beda kalau meninggal baru dikuburkan menghadap apa? Kiblat. Baik. Ini tadi tentang adab orang yang akan meninggal dunia. Yang kedua, adab orang yang hadir kepada orang yang akan meninggal dunia, mentalqin. Dengan cara yang lembut, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Perhatikan, laqinu, talqinlah orang-orang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Orang-orang yang mati di antara kalian maksudnya yang akan meninggal dunia, bukan yang sudah mati. Kalau sudah mati percuma ditalqin apa? La ilaha illallah. Tapi di sini mautakum kalau secara bahasa artinya orang-orang mati di antara kalian, maksudnya
talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan yang benar tidak perlu syahadatain, tidak perlu. Terlalu berat. Tidak, kita dianjurkan untuk ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak, la ilaha illallah saja cukup. La ilaha illallah. Kita bilang ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Zahir hadis kita disuruh untuk mengucapkan sama dia. Kita ada perintah dengan lemah lembut. Ucapkan la ilaha illallah. Ada perintah, kita suruh dia ucapkan la ilaha illallah. Namun banyak fuqaha mengatakan tidak usah kita perintah. Tidak usah kita perintah. Karena khawatir kalau kita perintah dia merasa enggak suka diperintah, dia tadajjar, dia merasa berat. Tapi caranya bagaimana? Seperti mazhab Syafi'i mengatakan cukup kita banyak mengucapkan la ilaha illallah di sampingnya sehingga dia terbawa. Kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Kalau dia sudah terakhir menjelang meninggal sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Kita tidak usah ngajak bicara lagi. Kita sudah lihat di sana bilang apa? La ilaha illallah. Kecuali dia bicara perkara lain lagi, ya kita bilang lagi la ilaha illallah. Sehingga ucapan terakhirnya adalah apa? La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan ya akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, akan masuk surga ya. Ada cerita menarik tentang seorang ahli hadis ketika dia akan meninggal dunia. Kemudian ada ulama yang lain yang datang, kemudian akhirnya mereka mudzakara ilmu tentang hadis, sampailah mereka ada hadis ini. Akhirnya ahli hadis tadi menyampaikan Rasulullah bersabda, man qana akhiru kalamihi la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Akhir perkataan dia apa? La ilaha. Ketika dia sedang bermudzakarah tentang murajaah, mengulangi ilmu, dia meriwayatkan hadis ini sebelum meninggal dunia. Dia mengatakan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, terus dia meninggal. Dia meninggal dunia. Jadi wallahu alam bisawab, kita jangan maksa mayat ucapin jangan. Nanti khawatir dia ya repot. Nanti ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah. Jangan buat dia jengkel. Tapi dengan lemah lembut ya. Sampai saking ingin lemah lembutnya tadi para ulama mengatakan tidak usah kita bilang ucapkan. Jangan bilang, cukup kita baca saja dia akan terbawa. Tapi zahir dari hadis kita ingatkan. Jangan lupa la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Ya. Dan siapa yang meninggal dengan kalimat la ilaha terakhirnya maka dia akan masuk surga. Kemudian di antara adab yang dilakukan oleh orang yang hadir terhadap orang yang akan meninggal dunia, qiraat Yasin, membaca surat Yasin. Bukan setelah meninggal, tapi ketika akan apa? Meninggal dunia. Saya bacakan perkataan penulis Al-Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yundabu an yaqra'a indal muhtadir surat Yasin. Lima rawa talkinlah orang-orang yang meninggal di antara kalian. Maksudnya talkinlah orang-orang yang akan apa? Meninggal. Dan itu ya. Jadi ini dipahami oleh ulama Syafi'iyah bukan setelah meninggal tapi dalam kondisi ihtidhar, yaitu akan meninggal apa? Dunia. Kenapa disunahkan baca surat Yasin bagi orang akan meninggal dunia? Kata penulis, li'annahu dzakara fiha ahwalul qiyamah atau dzukira fiha ahwalul qiyamah wal ba'ts. Fa idza quri'at indahu tajaddada lahu dzikru tilkal ahwal. Karena dalam surat Yasin disebutkan tentang kondisi-kondisi hari kiamat, kondisi hari kebangkitan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Dalam ayat disebut tentang hari kebangkitan. Ya. Di surat Yasin ya. Intinya dengan baca surat Yasin akan cerita tentang surga, tentang hari kiamat, membuat dia ingat tentang hari kiamat sehingga dia fokus kepada akhirat. Dia tidak lagi mikir-mikir dunia, fokusnya kepada akhirat ya. Maka ketika dia dibacakan surat Yasin, maka akan terperbaharui, refresh lagi pikiran dia tentang akhirat. Dan ini penting bagi seorang yang akan meninggal dunia. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan hasan atau sahih, sebenarnya mengatakan dhaif. Yang mengatakan hadis ini sahih, maka silakan mengamalkannya. Baca surat Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia. Jadi kalau orang sudah sakratul maut, kita lihat dia sudah setengah mati, baca surat apa? Yasin. Baca surat Yasin di sisinya agar dia mendengar Ka'bah, kiblat, menghadapkannya ke kiblat. Menurut mazhab Syafi'i.
Setelah itu mentalkin la ilaha illallah. Ingat ya, la ilaha illallah, tidak usah syahadatain. La ilaha illallah. Yang berikutnya baca surat Yasin. Baca surat Yasin. Yasin di sisinya agar dia ingat tentang akhirat ya. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Ya. Tentang adab terhadap mayat begitu dia meninggal dunia. Adab terhadap mayat begitu dia meninggal dunia ya. Pertama tentunya harus dipastikan terlebih dahulu apakah orang ini benar-benar meninggal dunia. Dokter lebih tahu tentang ciri-ciri orang meninggal dunia. Terutama orang yang meninggal dadakan tidak didahului oleh sakit, jatuh kek, apa kek, ya, kaget kek, ya. Maka dicek, seperti misalnya apakah jantungnya sudah berhenti, ya. Kemudian juga dilihat, ya, kondisi badan tertentu seperti pupilnya semakin mengecil. Hanya dokter biasanya lihat matanya, oh ini sudah berubah, berarti sudah meninggal dunia. Artinya yang lebih tahu tentang hal ini adalah dokter, ya. Karena ada beberapa kejadian orang dikubur ternyata masih hidup ya. Hidup yang kedua kali. Sampai ada buku atau tulisan judulnya orang-orang yang hidup untuk kedua kalinya. Bukan berarti dia ketemu malaikat mungkar nakir terus kabur, enggak. Dia belum meninggal. Dia belum meninggal. Bukan dia ketemu malaikat mungkar nakir ditanya siapa Tuhanmu, siapa agamamu, kemudian dia kabur hidup lagi, enggak ya. Tapi memang dia belum meninggal. Dia seperti dalam kondisi ghaibu, dalam kondisi pingsan, dan bisa jadi memang jantungnya berhenti tapi ternyata bisa berdetak lagi, dan itu kejadian, Tapi intinya dia belum meninggal. Kalau orang sudah masuk alam barzah tidak bisa kabur ya. Dia memang sedang dalam kondisi pingsan. Makanya sebelum dikubur, sebelum dicek dulu apakah sudah meninggal atau tidak ya. Kemudian di antaranya adab takmidul ainain, menutup kedua matanya. Menutup kedua matanya. Sebagaimana dalam hadis, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah, dia meriwayatkan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Sungguhnya Rasulullah SAW masuk menemui Abi Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia, matanya terbuka. Fa aghmadahu, maka Rasulullah SAW menutup mata Abu Salamah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh kalau dicabut keluar dari tubuh maka mata ikut melihat. Makanya seakan-akan melihat ke atas, seakan-akan ruh mata ikut melihat keluarnya ruh tersebut. Kita enggak lihat ya. Tapi dalam kondisi demikian mata mengikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini di antara sunnahnya. Kemudian perkara yang dianjurkan di antara adab syaddal lahyain, yaitu mengikat dagunya. Tujuannya adalah agar mulutnya tidak terbuka sehingga terlihat kondisi yang tidak menyenangkan atau khawatir dimasuki oleh hewan tertentu, maka diikat. Sehingga rahangnya diikat sehingga tidak menganga atau tidak terbuka mulutnya. Itu di antara yang dianjurkan. Kemudian di antaranya talyunul mafasil, yaitu melembutkan bagian sendi-sendinya. Bisa jadi dia meninggal dalam kondisi demikian, maka kita lembutkan sampai pada posisi yang wajar. Kembalikan ini tujuannya di antaranya kata para ulama Syafi'iyah untuk dimudahkan proses mandi. Jadi kalau tangannya lagi begini kita luruskan. Mungkin dia meninggal dalam kondisi kaki terlipat, kita pelan-pelan dikembalikan pada posisi yang normal ya. Dianjurkan demikian ya. Seperti saya pernah dengar ada teman cerita, ada orang main judi tiba-tiba meninggal lagi pegang kartu meninggal begini. Lagi pegang kartu meninggal dalam kondisi tangannya apa? Jangan dikubur dalam kondisi begini ya. Tapi diperbaiki, ini orang maksiat ya. Kasihan ya. Diperbaiki tangannya lurus, dan karena kalau dia meninggal dalam kondisi begini jadi bahan omongan, jadi enggak bagus. Itu tutup aib orang, orang. Jadi itu kejadian seperti itu ya. Orang meninggal dalam banyak kondisi ya. Kita enggak tahu. Maka dianjurkan dikembalikan pada posisinya dengan dilembutkan sehingga nanti orang yang memandikan mudah untuk memandikannya. Kemudian diletakkan di atas tempat yang agak tinggi atau di atas papan misalnya ya. Ada yang mengatakan supaya tidak, siapa tahu ada hewan-hewan di bawah tidak terkena ya. Atau terkena dengan kelembaban tanah sehingga bisa merubah kondisi jasad ya.
Intinya agar jasad bisa lebih terjaga. Kemudian diantaranya adalah dengan menghadapkan ke kiblat. Menghadapkan kondisinya ke kiblat tentunya dengan kakinya, karena enggak mungkin miring kanan, miring apa? Kiri. Dia akan sudah meninggal dunia, maka kakinya dihadapkan ke kiblat, kepalanya agak diangkat sebagaimana pembahasan sebelumnya tadi ya. Bagi mazhab Syafi'i adalah hukumnya dianjurkan, sunnah. Kemudian sebagian atau mazhab Syafi'iyah di antara yang dianjurkan adalah meletakkan sesuatu yang berat di perutnya supaya perutnya tidak mengembang. Karena sebagian mayat sudah berapa lama perutnya bisa mengembang. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala meninggal budaknya dia berkata, "Dha'u ala batnihi hadidatan li alla yantafikh." Taruhlah besi di atas perutnya agar tidak agar tidak mengembang. Kemudian kata penulis, wala yudha'ul mushaf ihtiraman lahu, dan tidak boleh meletakkan mushaf di perutnya, tidak boleh. Wa kadzalika kutubul hadis wal ilm, dan tidak boleh meletakkan buku-buku hadis atau buku-buku ilmu di atas perutnya. Taruh aja benda yang berat supaya perutnya tidak mengembang. Kemudian di antaranya kalau bisa dibayarkan hutangnya. Ini masalah berat. Kalau ada yang hadir dan tahu mayat ini punya hutang, maka hendaknya dilunaskan. Sungguhnya Nabi SAW pernah hendak tidak mau salat kepada orang yang punya hutang. Ketika dalam satu hadis Rasulullah SAW ada seorang Ansari meninggal dunia, kemudian dikatakan kepada Nabi, alaihi dinaran, dia punya hutang 2 dinar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sallu ala sahibukum, salatkan, saya tidak mau salat. Akhirnya salah seorang sahabat berkata, alayya dinaran, ya Rasulullah, saya yang akan menanggung hutang tersebut. Akhirnya Rasulullah salatkan. Setelah itu besok Rasulullah SAW ketemu dengan sahabat tersebut. Ma fa'ala dinaran, bagaimana tentang 2 dinar tersebut? Sudah lunaskan atau belum? Sudah kau lunasi belum? Kata dia, belum ya Rasulullah, baru kemarin. Akhirnya sahabat tersebut lunaskan, kemudian lapor kepada Nabi, Rasulullah, saya sudah lunaskan. Kata Nabi SAW, al-ana baradat jildatuhu, sekarang baru kulit mayat itu dingin, yang menunjukkan bahwa sebelumnya kulitnya apa? Panas. Dan kemudian dia berjalan surga, dia merasakan kenikmatan di alam barzakh. Tetapi di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Di antaranya kata Nabi SAW, au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Kalau dia masih hidup, kita lunaskan hutangnya, kita dapat pahala besar. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebut ada seorang masuk surga gara-gara dia suka melunaskan hutang orang. Ketika ditanya, apa kau punya amal soleh? Malaikat tanya, kau punya amal soleh? Tidak ada para malaikat. Kata para malaikat, ingat kau punya amal soleh apa? Kata dia, kuntu udayunun nas. Dulu saya suka memberi hutangan kepada orang. Saya suruh anak buahku untuk menagih. Kalau pas ditagih orangnya tidak mampu, saya bilang nanti kalau kamu mampu aja. Dan kalau pas mampu, saya jatuhkan sebagian. Saya bilang enggak usah bayar seluruhnya, bayar sebagian. Kata Allah, maka kalau gitu saya ampuni dosa-dosamu. Azan ini. Azan. Ya udah azan. Tapi kita lanjutkan. Saya katakan bahwasanya orang yang masih hidup kita lunaskan hutangnya, kita dapat pahala yang besar, bahkan amal yang bisa masukkan kita dalam surga. Dan itu amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah meninggal dunia, ya. Yang dia sangat butuh dengan bantuan tersebut, dan dia tidak bisa berusaha lagi untuk melunasi hutangnya. Maka jika ada seorang bisa melunasi hutang mayat, itu adalah amal yang baik. Yang terakhir, di antara adab orang yang hadir kepada mayat yang sudah meninggal adalah mendoakan mayat dengan doa-doa yang baik. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu yang telah kita sebutkan sebelumnya, dia berkata Rasulullah SAW menemui Abu Salamah yang sudah meninggal dunia dan matanya terbuka, lantas Rasulullah SAW menutup matanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sungguhnya ruh kalau keluar maka diikuti oleh pandangan. Fadhajan nasun min ahlihi, maka keluarga Abu Salamah pun jadi heboh, mungkin sedih, mungkin apa, mereka berkata-kata. Maka Rasulullah SAW ingatkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, jangan kalian berdoa atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Mungkin dengar Abu Salamah sudah meninggal, yang berkata, mati aku, celaka aku, kata-kata seperti tidak boleh, ya. Maka Rasulullah tegur, karena mereka heboh waktu itu. Ada kata-kata yang keluar, kata Rasulullah, jangan kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat
mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Makanya tadi ada istilah orang Indonesia, ucapan adalah apa? Doa. Ya, kadang-kadang jangan sampai kita salah berucap, kita mendoakan keburukan bagi diri kita, bagi istri kita, bagi anak kita. Khawatir ngepasi malaikat apa? Mengaminkan, akhirnya kita menyesal di kemudian hari, ya. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, qabrihi wa nawwir lahu fihi, ya. Kemudian diperbolehkan bagi keluarganya, teman-temannya untuk mencium wajahnya, mencium keningnya, ya. Kalau ada teman kita meninggal, kita buka wajahnya, kita cium apa? Wajahnya, sebagaimana dilakukan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan permasalahan tentang penyelenggaraan jenazah, mandinya, mengkafankannya, kemudian menyolatkannya dan juga menguburkannya. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Allah taala alam bisawab. Silakan yang bertanya, langsung aja apa? Salat jenazah itu belum. Salat jenazah belum. Iya, yang kita bahas saja. Yang nanti akan datang insyaallah kita pelajari, insyaallah baru bisa lebih enak pertanyaannya. Yang terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan. Ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia punya peninggalan tapi aset susah dijual, ya. Allah alam, ya. Harusnya segera dijual. Dia punya warisan tidak boleh dibagi. Warisan itu tidak boleh dibagi kecuali setelah hutangnya lunas. Kemudian kalau hutangnya lunas masih ada sisa, wasiatnya ditunaikan. Kalau sudah ditunaikan baru mim ba'di wasiyatin, ya, audain, ya. Yusa biha audain. Setelah wasiat yang diwasiatin dan setelah bayar hutang. Baru kalau tersisa baru kita bagi harta warisan. Kalau dia punya aset, maka kita berusaha, kalau kita nggak bisa punya uang untuk melunaskan hutangnya, kita berusaha untuk apa? Menjualnya. Atau kalau bisa kita talangi dulu, sambil kita ngobrol sama ahli warisnya, saya bantu menjualkannya, saya talangi dulu, ya. Nanti kalau laku saya potong, ya. Boleh-boleh saja, ya. Hal lagi yang bertanya? Kalau talangin itu jatuhnya nggak ngutang. Ya udah, kita talangin, ya. Ahli warisnya yang ngutang sama dia, sama kita. Dia sudah selesai. Kan hartanya sudah berpindah ke apa? Ahli warisnya. Kita talangi, dia sudah selesai, tapi ahli warisnya punya hutang sama kita. Ada lagi bertanya? Ya. Mau cerita sedikit? Panjang apa pendek? Sedikit itu relatif, ya. Ayah saya sempat masuk. Terus? Setelah beliau sembuh, Ya. beliau cuma bisa berkata la ilaha illallah. Masya Sampai Allah. sekarang kan. Jadi yang paling dia hafal itu kata-kata itu, selain itu nggak bisa. Bagaimana kalau seandainya nanti dia mengucapkan itu pada saat beliau? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu ucapan yang terbaik. Tidak bisa mengucapkan kecuali apa? La ilaha illallah. Tapi masih bisa diajak ngomong. Masih bisa cuma Ya. cuma itu aja kan? Nah, dia ajak tetap sholat, tetap yang lain dia ajak, ya. Mudah-mudahan meninggal dalam kondisi yang terbaik, ya. Kita semua, bukan cuma ayah antum aja. Kita semua semoga meninggal dan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu kondisi sangat sulit. Sebenarnya disebutkan syaitan menggoda seorang ketika akan meninggal dunia. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Nah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan ketika akan meninggal dunia. Syaitan akan mengerahkan segala kekuatannya untuk menggelincirkan kita ketika akan meninggal dunia. Oleh karena seorang minta dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika akan meninggal dunia. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana menjamak hadis bahwa sedekah bisa menghindarkan dari kematian itu, tapi ada juga kematian-kematian yang secara logis tadi pupus tertimpa tabrakan itu yang lebih syahid. Kematian yang buruk diantaranya kematian yang intinya seperti mati dalam kondisi bermaksiat. Itu diantara kematian yang buruk. Adapun kematian yang seperti tadi sakit perut atau tertimpa atau dalam kondisi terbakar, kita tidak berharap seperti itu. Tetapi ketika kita dapat, kita tidak akan, orang meninggal dalam kondisi sakit perut atau orang meninggal dalam kondisi terbakar kan tidak menyenangkan.
Rasulullah SAW juga berlindung dari sebagian model kematian seperti itu. Tapi kalau seorang mendapatinya, maka mudah-mudahan menjadi penebus dosanya dan menjadi mati apa? Mati syahid. Insya Allah kalau orang banyak bersedekah, dia tidak terkena dengan model-model kematian yang mengenaskan, tetapi dia akan mendapatkan model kematian yang lain yang insya Allah juga baik. Allah alam bisawab. Silakan. Kalau sudah meninggal tapi apa? Oh iya. Ini tanda di antara tanda-tanda husnul khatimah. Keringat apa namanya? Orang mayat orang mukmin ada keringat di dahinya. Ada lagi bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Karena bagi calon si mayit yang tidak mengerti isi kandungan surat Yasin, apakah harus dengan siapkan juga? Oh, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Karena para ulama menjelaskan tujuannya adalah untuk mengingatkan ini tentang hari akhirat ya. Allah alam, itu diantara hikmah yang disebut oleh para ulama, karena surat Yasin isinya tentang hari akhirat. Tapi kalau dia tidak terjemahkan juga, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau terjemahkan juga oke, nggak ada masalah. Ya. Ada yang bertanya? Terakhir mungkin? Ya. Kalau orangnya udah meninggal, tapi dia mau kesalahan sama orang bisa Punya apa? Punya? kesalahan lah. Banyak, mungkin dia banyak menzalimi orang. Terus Pas dia meninggal, terus orang tuh dia belum sempat minta maaf sama orang. Terus yang minta maaf tuh malah pihak keluarganya. Terus kalau misalkan kayak gimana itu maksudnya Ustaz, kayak gitu kalau si mayit itu baru dimaafkan setelah dia meninggal. oh, enggak apa-apa insyaallah. Yang penting dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, Ya enggak bisa urusan. Ya, keluarganya bilang maafkan, enggak mau, nanti akhirat. Makanya jangan cari masalah di dunia ya. Jangan cari masalah di dunia, jangan cari masalah sama istri ya. Baik, demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.